Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Yang mewakili Pak Hoiri, Ketua Umum dari Gapasdap, dan Bapak-Bapak sekalian. Kita hari ini akan membicarakan mengenai angkutan penyeberangan, khususnya masalah pentarifan. Tentunya ada masalah-masalah teknis yang lain otomatis akan kita diskusikan. Saya mulai, silahkan Pak Sahar, Pak Ketua Dosen Trans untuk memberikan pembukaan. Kapur siri. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu yang terhormat. Tentunya ke Pak Ketua Gapasdat, Pak Hoiri Sutomo yang sudah menyiapkan waktu luang pagi ini bersama Pak Wendy, tentunya yang mengajak kita untuk membicarakan sebetulnya mengenai angkutan penyeberangan ya, dengan segala permasalahannya. Semoga ini bisa mengatasi persoalan penyeberangan terutama Merak Bakauni. Eh, Demikian Pak Wendy, monggo silakan Pak. Terima kasih. Terima Wassalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sahar. Silahkan kalau gitu Pak Hoiri dengan timnya, nanti kita bahas lagi, sampaikan kalau bisa sekitar 30 menit, lalu kita lanjutkan dengan diskusi. Baik, terima kasih Bapak Wendy selaku pimpinan, dan terima kasih kepada Pak Rudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak pimpinan dan seluruh peserta Zoom meeting pada pagi hari ini, saya tentu sangat bergembira untuk kali kedua saya diundang dalam forum yang sangat mulia dan sangat penting, terutama bagi kami selaku pengurus Gapasdap, dan kami memang masih perlu banyak asupan pengalaman dan asupan ilmu, dan saya tahu yang ada di sini adalah bapak-bapak yang sudah malang melintang di perhubungan, dan saya tahu juga bapak-bapak bukan hanya kaya dengan pengalaman dan ilmu, tapi punya komitmen. Komitmen ini yang ingin saya tauladani, dan Bapak juga punya passion, rupanya usia maupun batasan-batasan sudah tidak secara langsung, secara resmi menjabat, tetapi masih ingin menginvestasikan ladang amal sebagai salah satu investasi kelak di akhirat, yaitu kita mengabdikan ilmu pengetahuan kita untuk bisa kita dharma baktikan kepada pengabdian masyarakat. Baik, mungkin sebelum saya mulai, Pak Edi mungkin bisa sedikit kita share screen, kita ada sedikit perkenalan, karena memang ini baru kali kedua. Yang pertama dulu adalah masalah asuransi yang alhamdulillah mudah-mudahan nanti ada tindak lanjut dari yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Nah, hari ini kita bicara masalah pentarifan di industri angkutan penyeberangan nasional. Saya agak sulit mencari judul yang tepat, kira-kira judul yang tepat ini apa ya, yang judul ini betul-betul mampu tertancap cukup dalam di memori kita, sehingga dengan judul ini kami ingin agar ada perhatian dari seluruh pemangku kepentingan, umumnya khususnya pemangku kepentingan dari sisi regulator atau decision maker-nya, yaitu Kementerian Perhubungan. Nah, Gapasdap ini saya perkenalkan adalah Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Pak. Lahir 7 Maret tahun 76 dari angkutan sungai di Pontianak di Kalimantan Barat. Kami punya visi dan misi, ya tentu saja kami ingin mewujudkan usaha angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang tangguh. Yang tangguh ini ya, kalau perahu ini perahu yang memenuhi segala macam
persyaratan seaworthiness, jadi bahtera yang tangguh dan mandiri dalam tatanan transportasi nasional. Dan kami juga punya misi, tentu misi ini meningkatkan konektivitas dan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan. Ini adalah menjadi misi kami karena anggota kami di angkutan sungai ini jumlahnya puluhan ribu, Pak. Saya berikan gambaran, kalau di Kalimantan Barat, di Kabupaten Kuburaya itu sampai 300 lintasan karena dia menjadi jembatan yang menghubungkan dua desa yang berseberangan. Kemudian kami juga punya misi meningkatkan kapasitas angkut sesuai dengan kebutuhan nasional, meningkatkan sumber daya manusia angkutan sungai, danau, dan penyeberangan tentu dengan pelatihan dan pengembangan. Kemudian juga peningkatan digitalisasi, terintegrasi angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Kemudian kami juga berkomitmen untuk meningkatkan keselamatan pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan, dan tentu saja ini baru bisa terwujud bila mana kami juga meningkatkan kualitas atau mutu layanan sungai, danau, dan penyeberangan. Sedikit mengingatkan bahwa fungsi kami sebenarnya tidak hanya sekedar sebagai sarana transportasi umum massal yang mampu menyeberangkan tidak hanya penumpang, sepeda motor, kendaraan penumpang, sekaligus kami menyeberangkan truk, bis yang itu menjadi angkutan umum dengan jumlah yang sangat besar. Dan tentu saja kami mendukung perekonomian nasional karena tidak ada ekonomi yang bisa berkembang baik bila mana tidak didukung oleh konektivitas transportasi yang memadai. Dan kami alhamdulillah juga selama ini cukup berhasil di dalam mengurangi disparitas harga di berbagai pelosok wilayah Nusantara, dan tentu saja akan menjadi pemerataan pembangunan yang diharapkan oleh pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia. Kemudian ini yang sering terlupakan, Pak, yang sering tidak diketahui oleh banyak pemangku kepentingan, yaitu fungsi yang jarang dimiliki oleh moda transportasi lain. Kami punya fungsi pertahanan keamanan nasional, karena kami berhasil menyatukan wilayah-wilayah yang terpelosok, terbelakang, terpencil, terluar, tersembunyi, dan itu berbatasan dengan negara tetangga. Kalau ini tidak kami layani, maka ada risiko mereka bisa bertransaksi dengan mata uang asing, dan mereka ujung-ujungnya nanti bisa mengajukan naturalisasi sebagai warga negara yang dia anggap ekonominya lebih baik. Berikutnya, Pak Edi. Nah, fungsi angkutan penyeberangan di Indonesia ini kalau kita potret sesaat pada tahun 2021 kemarin, itu kami telah berhasil melayani sampai dengan 30 juta penumpang, setahun 8 juta sepeda motor, 4 juta mobil di seluruh Indonesia, yang melalui 353 pelabuhan penyeberangan dengan 400. Sebenarnya kalau bicara jumlah kapalnya ini hanya yang ada di laut saja, Pak, yang itu punya sertifikat BKI. Ini saya kira hari ini sudah mendekati 450, kalau mungkin pada saat itu 422. Next. Ini kenapa hari ini kita harus bertemu, rupanya komunikasi kami dengan teman-teman di Kementerian Perhubungan sebenarnya sudah sangat baik. Bapak Direktur TSDP selalu berkomunikasi baik melalui telepon, WA, rapat-rapat, surat menyurat, dan itu terus berlangsung. Hanya mungkin kami ingin membantu Bapak Menteri supaya komunikasi dengan atau komunikasi sekaligus punya fungsi sosialisasi, karena ini menjadi penting baik itu dengan Bapak Presiden maupun dengan seluruh pemangku kepentingan. Ya, ini adalah salah satu berita-berita yang kemarin kami sampaikan, dan ini saya berharap akan memberikan pemahaman yang cukup mengapa tarif penyeberangan ini harus diberikan terukur, seimbang, secara sehat, yang tarif ini tidak hanya menguntungkan dari kami selaku asosiasi atau selaku operator saja, namun kami sudah bertekad bahwa tarif yang seimbang itu akan punya fungsi untuk seluruh pemangku kepentingan. Jadi
Ini yang menjadi penting sehingga beberapa berita-berita yang seperti yang kita lihat akhir-akhir ini itu kami selalu menyampaikan pesan-pesan yang mudah-mudahan pesan ini akan menginspirasi sekaligus syukur-syukur ini menjadi pedoman di dalam membuat regulasi dan membuat kebijakan. Next. Judul memang benang kusut tarif angkutan penyeberangan. Kenapa benang kusut? Ya karena memang selama ini sepertinya kami tersandera dan memang selama ini kami tidak seperti moda transportasi yang lain di mana mereka cukup leluasa di dalam menentukan tarif. Katakanlah kita ambil contoh yang paling mudah di angkutan penerbangan. Angkutan penerbangan ini mereka diberikan batas atas, batas bawah dengan ruang bernapas yang cukup lega. Sehingga saya misalnya selaku frequent flyer Surabaya-Jakarta yang seminggu setidaknya 4 flight itu bisa merasakan bagaimana tarif ini akan menjadi sangat mahal di saat peak season, di saat hari Senin pagi jam 6 dari Surabaya, itu harganya mentok paling atas, Pak. Kepala itu kena plafon di atas. Nah, kalau dari Jakarta, Pak, itu hari Jumat. Hari Jumat ke ibu kota provinsi, mau ke Medan, Makassar, Banjarmasin, Surabaya, itu juga kalau sudah jam kantor selesai, tarif juga tinggi sekali. Sehingga ini yang tidak bisa kita nikmati. Kita contoh di kereta api, sama Pak. Di kereta api itu sampai 3 kali lipat. Kita ambil lagi contoh di angkutan jalan raya misalnya. Di angkutan jalan, meskipun juga diatur oleh PM, tapi pada saat Pak Presiden mengumumkan tanggal 3 kemarin kenaikan BBM 32%, maka mereka bisa secara langsung tanpa menunggu KM-nya keluar, presentasi resmi dihitung keluar, tapi secara sepihak masing-masing operator di lapangan itu ada yang menaikkan. Di awal-awal itu ada yang 100%, ada yang 60%, ada yang 40%, tapi tidak ada yang kurang dari 32%, Pak. Ya, karena mereka mengambil patokannya terendah itu 32%, meskipun kalau Gapasdap sangat jujur, Pak, 32% kenaikan BBM itu, ya kami harus hitung ulang dampaknya secara langsung itu tidak 32%. Dan yang mempengaruhi dari besaran tarif itu tidak hanya masalah kenaikan harga BBM saja, Pak, atau kenaikan valuta asing, UMR yang semakin tinggi setiap tahun, maupun kenaikan harga-harga jasa-jasa perbaikan maupun material plat yang sampai 2 kali lipat misalnya. Namun jumlah kapal yang beroperasi dalam satu lintasan itu juga berpengaruh terhadap tarif. Karena apa? Karena itu memengaruhi hari operasi kapal. Semakin besar hari operasi kapal atau semakin banyak frekuensi kita melayani, maka faktor pembaginya semakin banyak sehingga dimungkinkan tarif itu bisa lebih efektif dan efisien, lebih ekonomis. Yang kedua baru masalah besaran tarif angkutan penyeberangan yang memang itu perlu dihitung, dan saya pikir tidak hanya perlu dihitung tapi sudah waktunya mengikuti perkembangan zaman, karena tarif ini juga harus bisa adaptif, Pak. Kalau tidak adaptif, saya pikir ini akan menyulitkan semua, bukan hanya operator tapi juga pemangku kepentingan yang lain. Next, Pak Edi. Nah, kalau kita bicara masalah aturan maupun regulasi, saya pikir ini sudah sangat jelas. Ini akan mudah nanti kita bisa buka dari peraturan Menteri PP nomor 20, kemudian PM nomor 26, PM 80 maupun PM 104. Next. Yang di mana PM-PM tersebut di atas itu selalu dihitung dengan besaran 65%, Pak. Baru nanti ada penyesuaian. Kemudian ini sekedar gambaran untuk tadi yang disebutkan, begitu banyak lintasan di tanah air, tetapi yang mungkin akan mudah kita ingat dan memang menjadi 5 lintasan utama. Di sini kita berikan contoh 3. Lintasan Merak Bakahuni itu sekarang ada 71 kapal, Pak, yang sudah siap beroperasi, yang memang siap beroperasi tiap hari. Namun karena antara sarana dan prasarananya ini masih tidak seimbang, jumlah kapal terlalu banyak, kemudian jumlah dermaganya sangat tidak memadai, maka kami harus rela bergiliran antrian selama 1 bulan hanya beroperasi 12 hari saja. Nah, ini karena beberapa izin juga
ada yang masih dalam proses pembangunan, ada yang proses pembelian, itu memungkinkan karena di PM 104 itu di pasal 60A itu masih menerima mereka-mereka yang masih dalam proses pengadaan itu akan dimasukkan, maka ini juga terancam 12 hari ini menuju ke 8 hari, karena ini menjadi faktor pembagi yang akan menjadikan tarif tentu saja akan bergerak lebih tidak efisien. Kemudian contoh di lintasan Ketapang Gilimanuk itu juga 15 hari, terkadang juga kurang dari itu. Kemudian di lintas Kayangan Putu Tano, setahu saya kemarin Pak Edi itu bukan 11 hari, sempat 8 hari. Coba nanti dicari lintasan Kayangan Putu Tano itu kemarin saya dapat laporan dalam 1 bulan itu tidak 11 hari seperti yang kita tulis ini, tetapi saya dapat laporan bahkan sampai menuju ke 8 hari. Next. Nah, ini kita ingin menunjukkan sebuah garis waktu atau timeline, Pak ya, kalau kita mundur ke belakang, di mana pada tahun 2005 di Merak Bakahuni, lintasan yang paling mudah kita lihat itu jumlah kapalnya 24, kemudian 2006 itu 25, 2007 itu 28, 2008 ada 33, 2009 ada 34, 2010 34, 2011 dan 2012 ini 45 dan 43 ini ada kapal-kapal bantuan yang diminta dari lintasan lain, bahkan kapal-kapal yang dipaksakan untuk bisa masuk karena memang sering kalau kita melihat ada berita antrian itu terkadang tidak dicerna terlebih dahulu. Selalu diterjemahkan kalau ada antrian itu berarti kekurangan kapal, maka serta-merta langsung dipanggil kapal-kapal bantuan, serta-merta langsung dikeluarkan izin tambahan, tapi tidak pernah dihitung apakah masalahnya itu bukan karena kurang dermaga. Nah, ini kan persis seperti di angkutan udara, di mana angkutan udara itu pada saat runway-nya terbatas misalnya, itu holding di udara kan juga cukup padat, pesawat harus berputar-putar. Sama di tempat kami juga sama, banyaknya armada tidak diimbangi dengan banyaknya dermaga, ini juga menjadikan holding yang terlalu lama. 2013 47, 2014 54, dan di 2014 ini karena ada juga PM 88 mulailah beberapa pengusaha itu, anggota kami yang mencari kredit di bank dan mencoba membuat kapal dengan persyaratan GRT minimum 5.000 dengan segala macam persyaratan yang diatur pada PM 104, PM 80 dan lain sebagainya, dan menyebabkan investasi itu bahkan beberapa anggota kami tidak kembali. Di sini terlihat bahwa mulai 2017 67 dan sekarang 71. Ini bagaimana oversupply kapal di setiap lintasan ini perlu dirasionalisasikan karena jumlah kapal itu berkorelasi terhadap besaran tarif yang harus ditetapkan. Saya berikan gambaran contoh misalnya di lintasan Kayangan Putu Tano yang untuk lintasan dalam provinsi sangat oversupply, itu setiap pemerintah menambah 1 izin kapal, maka hasil hitungan-hitungannya itu menyebabkan konsekuensi kenaikan tarif sebesar 1,4%, Pak. Mengapa? Karena hari operasi kapal-kapal existing yang sudah terlanjur memiliki izin prinsip itu akhirnya diambil waktu operasinya berkurang. Nah, makanya karena berkurang, dengan sendirinya pendapatannya berkurang, tetapi biayanya relatif tidak berkurang, maka akhirnya tarif ini yang harus disesuaikan. Next, Pak Edi. Nah, ini saya ingin menunjukkan bahwa dampak dari oversupply kapal dan besaran tarif yang tidak sesuai ini menyebabkan industri angkutan penyeberangan ini tidak tumbuh dan berkembang secara sehat. Karena memang sepertinya memang kapal-kapal ini terlihat bertambah, Pak. Jadi pemandangan semuanya itu sepertinya bertambah, namun sebenarnya hampir sebagian besar operator kapal yang notabene sudah berusaha puluhan tahun, tetapi tidak bertambah jumlah armadanya. Jadi banyak, Pak, sebagian besar para anggota kami itu
sudah mengoperasikan kapal selama puluhan tahun, tetapi tidak bertambah jumlah kapalnya karena memang masing-masing perusahaan kemampuannya tidak sama, masing-masing perusahaan juga tidak punya jaringan usaha yang lain yang bisa menopang maupun dari kemampuan bersaingnya misalnya. Dan ini untuk meremajakan kapal pun juga tidak mampu karena hari operasi terus berkurang, kemudian tarif juga tidak memadai, sehingga bisa disimpulkan sebagian investasi baru itu sebenarnya mereka lebih banyak gambling, mengajukan hutang ke bank, tetapi dengan perhitungan waktu yang tidak tepat. Dulu pada waktu tahun 2014 berinvestasi, dihitung hari operasi kapalnya bisa 26 hari, Pak. Jadi 1 bulan dikurangi 4 minggu, per minggu perawatan sehari, tapi ternyata dengan berjalannya waktu, baru berjalan 3 tahun, hari operasinya sudah nyusut menjadi 12 bulan, sehingga visibility study-nya tidak memadai dan akhirnya menjadi kredit macet, default, dan kapal ini akhirnya disita oleh bank, dan cukup banyak anggota kami yang kapalnya harus dilelang atau dialihkan sebagian kapal maupun keseluruhan dengan perusahaannya. Saya berikan contoh juga kapal perintis penyeberangan saat ini berjumlah 106 kapal. Tetapi dari 106 kapal ini yang dari pihak swasta, karena kalau yang menjalankan itu BUMN seperti ASDP ataupun BUMD itu kapalnya diberikan oleh APBN dari pemerintah, Pak, maupun dari APBD. Tetapi kalau swasta itu kita harus mengadakan sendiri, maka akhirnya terlihat perkembangannya tidak cukup menggembirakan, hanya 5% atau 6 dari 106. Ini terlihat bahwa dari sisi iklim usaha tidak kondusif, salah satunya adalah karena pentarifan juga yang tidak memadai. Sehingga memang akhirnya yang gulung tikar tidak bisa membayar angsuran bank, bahkan sampai hari ini masih banyak anggota kami yang tidak mampu menggaji karyawannya tepat waktu, bahkan ada yang lebih dari 6 bulan. Next, Pak Edi. Nah, kalau kita melihat mekanisme penetapan dan formulasi perhitungan tarif, sebenarnya kami diatur sangat ketat, Pak. Kalau dulu kami itu diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 58 tahun 2003. Kemudian saat itu tahun 2018 kami rasan-rasan mengajukan bagaimana supaya kami bisa menaikkan tarif, tetapi kami kadang-kadang terbelenggu dengan aturan-aturan di PM 58 tahun 2003 yang isi kosong kendaraan isi maupun kendaraan bis kosong itu tarifnya sama. Kami ingin adanya perubahan-perubahan ataupun penyempurnaan. Akhirnya saat itu formulasi tarif yang diatur pada PM nomor 58 tahun 2003 direvisi menjadi Peraturan Menteri Perhubungan nomor 66 tahun 2019 dengan harapan pengajuan tarif kita 2018 itu sudah menggunakan formulasi tarif yang baru yang kami mengharapkan itu seperti moda transportasi lain yang lebih berimbang dan sehat, Pak. Next. Nah, ini saya berikan contoh bahwa ada hierarki pemberian kewenangan masalah pentarifan. Jadi ada 3 lintas, Pak, yaitu yang pertama adalah lintas penyeberangan antar negara atau antar provinsi. Kalau antar negara mungkin dari Dumai ke Melaka, kalau antar provinsi dari Merak ke Bakahuni. Itu kewenangan untuk pentarifannya diserahkan oleh Menteri Perhubungan. Jadi tanggung jawabnya ada Pak Menteri Perhubungan. Kemudian untuk penyeberangan antar kota di dalam provinsi itu wilayahnya gubernur. Kemudian untuk dalam kota di dalam kota itu bupati atau wali kota. Jadi ini juga merupakan sebuah regulasi yang perlu dideregulasi, Pak, karena para kepala daerah ini juga kalau kita mengajukan penyesuaian tarif sering disangkut pautkan dengan kondisi pilkada, kondisi segala macam tetek bengek yang itu sama sekali tidak melihat pentingnya safety maupun pentingnya kontinuitas pelayanan. Next, Pak Edi.
Nah, kami di dalam pengajuan usulan tarif angkutan penyeberangan, asosiasi harus melakukan kajian, Pak, dengan melibatkan satu tim tarif yang dibentuk oleh Bapak Dirjen Perhubungan Darat. Nah, dan tim tarif ini melibatkan dari berbagai macam instansi yang seperti saya sebutkan tadi, dari tim tarif TSDP, tim tarif ASDP, tim tarif Gapasdap, tim dari Biro Perencanaan Kesekjenan, dari Biro Hukum Kesekjenan, kemudian nanti terakhir harus disetujui oleh YLKI, kemudian nanti naik ke Pak Dirjen, kemudian nanti ke Pak Sekjen untuk penomorannya, nanti ke Pak Menteri, dan masih kadang-kadang masih harus lanjut ke Kementerian Maritim dan Investasi. Sehingga inilah yang harus kami libatkan, bahkan perwakilan pengguna jasa, dalam hal ini YLKI pun harus kami libatkan. Bayangkan Pak, bisa dibayangkan kalau kita jualan nasi pecel, tapi sebelum kita menentukan berapa harga nasi pecel kita itu, kita harus bertanya pada konsumen nasi pecel kita, kepada asosiasi pengguna nasi pecel, kamu mau enggak tarif ini saya naikkan 10%? Kalau dia enggak mau, ya ini tidak disetujui. Saya pikir ini sudah waktunya lah kita harus lebih logis dan lebih membumi. Next. Nah, ini adalah sebuah alur kenaikan tarif angkutan penyeberangan, di mana diawali dengan persetujuan secara resmi. Kami bersurat kepada Pak Menteri atau kepada Pak Gubernur maupun kepada Pak Bupati dan Wali Kota sesuai dengan kewenangannya, disertai dengan justifikasi tahapan kenaikan tarif. Apakah memang betul kami bisa membuktikan bahwa biaya docking sekian, harga plat sekian, pengelasan sekian. Kemudian setelah itu diadakan evaluasi oleh Bapak Menteri, Bapak Gubernur ataupun Bupati Wali Kota mengenai tahapan kenaikan tarif dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak permohonan diterima. Nah, selanjutnya adalah diberikan persetujuan oleh Menteri dan Gubernur. Memang ini terlihat seperti hanya 3 tahap, tetapi yang di tengah ini bisa memakan waktu sampai 18 bulan dan memakan waktu sampai 48 kali rapat-rapat koordinasi, evaluasi yang memakan waktu cukup lama. Dan pengalaman kami ini, pengajuan tahun 2018, kemudian kami terima KM 92 itu di bulan April 2020, kemudian 1 Mei 2020 itu baru kami diberikan penyesuaian setelah melewati berbagai macam kajian dan penawaran-penawaran yang itu didasarkan pada pertimbangan politis. Next, Pak Edi. Nah, ini adalah yang saya sebutkan tadi gambarannya. Jadi 1 Mei ini merupakan timeline kenaikan tarif kita. Kemudian pada tanggal 1 Mei 2017 itu memakan waktu sampai 3 tahun, Pak. 1 Mei 2020. Nah, di antara 3 tahun ini ada tanggal-tanggal penting, di mana tanggal 22 Oktober itu PM mengenai formulasi tarif diterbitkan, kemudian juga tanggal 22 April setelah melewati 18 bulan ini akhirnya disetujui dengan KM 92 dan diberikan waktu sosialisasi, dan tanggal 1 Mei kami diberikan penyesuaian. Namun masih terhutang, Pak. Terhutangnya sebesar tepatnya 35,4. Nah, 35,4 inilah yang pada tanggal 15 Mei tahun 2022 ini kami tagihkan setelah 2 tahun 5 bulan kami didera oleh kondisi pandemi yang kami harus mengeluarkan biaya cukup tinggi, baik itu biaya protokol-protokol kesehatan, biaya SDM yang terutama kesehatan yang cukup tinggi. Dan pada tanggal 27 Mei setelah melewati beberapa kajian dan rapat hanya untuk penagihan kekurangan yang harus dibayarkan pada tanggal 1 Mei 2020 ini, akhirnya Pak Menteri menerbitkan PM nomor 172 tahun 2022. Dan karena sebelumnya tanggal 3 September ini Pak Presiden mengumumkan harga baru BBM bersubsidi yang naik 32%, ini kami tidak bisa menunggu terlalu lama, karena sebelum naik BBM kami sudah mengajukan kenaikan tarif karena beratnya biaya-biaya, dan ditambah dengan kenaikan BBM, maka ini tidak bisa berlama-lama.
sayangnya yang seharusnya PM ini bisa dijalankan 3 hari kemudian, karena ada masa sosialisasi secara resmi, harusnya hari Senin jam 00 pada tanggal 15 September, namun minta supaya di-hold karena masih dilihat dulu satu persatu. Nah, ini yang betul-betul kami sesalkan, mengapa tim tarif sudah dibentuk, sudah melibatkan begitu banyak instansi, dan mereka juga sudah melalui perhitungan-perhitungan yang sangat jelimet, dan kami hanya menagih kekurangan, dan tarif ini sangat penting untuk keberlangsungan hidup kami, akan pentingnya industri ini, tapi harus di-hold lagi, harus di-delay lagi, harus dihitung lagi, seolah-olah tidak mempercayai para pejabat yang sudah berkomitmen untuk bisa mempersembahkan yang terbaik untuk bangsa dan negara, dan harus ditunda lagi. Next. Nah, ini kendala-kendala yang juga sering kami sampaikan, di mana mengenai harga perbaikan. Kita tahu bahwa komponen spare part masih banyak yang impor. Harga plat saja, meskipun plat itu sudah dibuat di dalam negeri, Krakatau Steel misalnya, kita tahu sebelumnya itu harganya hanya 11.098 per kilogram, Pak. Itu hanya plat saja, belum termasuk proses jasa pemotongan dan pengelasannya. Tertinggi kemarin 2012 sudah 19.300. Kalau sama jasa pengelasan dan jasa pemotongannya, Pak, terpasang di galangan itu mendekati angka 40.000. Karena masih ada biaya pemotongan dan pengelasan. Nah, kemudian juga tarif yang diberlakukan ini belum mencapai 100% dari HPP. Kita bicara 100% dari HPP saja, itu masih belum diberikan ruang untuk kita bisa mengembangkan bisnis dengan sedikit memberikan allowance, Pak, untuk dana pengembangan atau keuntungan kami selaku operator. Katakanlah 10%, tapi ini masih belum. Sudah belum 100%, masih terhutang. Sehingga praktis kami ini baru menerima 64,6% dari HPP terhutang yang sudah dihitung dari berbagai macam tim tarif antar instansi sampai diuji ahli-ahli dari Kemenko Maritim Investasi. Nah, demikian juga untuk penyesuaian lintas antar provinsi melalui proses yang lama membutuhkan persetujuan dari banyak pihak. Tadi sudah saya sampaikan tahun 2019 memakan waktu sampai 18 bulan, dan ini sudah didahului oleh kenaikan harga BBM. Next. Nah, ini saya berikan contoh, Pak. Ini potret salah satu lintas yang cukup ramai di Ketapang menuju Gilimanuk, dari Banyuwangi menuju ke Jemberana di Bali untuk golongan penumpang. Di sini kalau penumpang itu di HP-nya sudah terinstal Verisi atau aplikasi penjualan tiket ASDP sebagai lembaga penjual tiket terpadu, itu tarif resminya itu 8.500, meskipun secara real di lapangan, Pak, secara real kalau Bapak jalan kaki tidak bawa Verisi, Bapak bawa uang tunai, itu rata-rata mereka membayar antara 12.000 sampai 15.000, Pak. Karena di luar yang tarif resmi 8.500 ini masih ada biaya perbankan, masih ada biaya agen Verisi yang sebesar 5.000, dan ada biaya-biaya lain. Nah, saya hanya memotret dari distribusi pendapatan antara kami, operator, dengan pemangku kepentingan pelabuhan dan jasa Raharja dan jasa Raharja Putra. Dari 8.500, Bapak, itu yang diterima oleh pelabuhan atau sebagai pas masuk pelabuhan, itu 3.800, itu diterima ASDP. Kemudian kami sebagai operator pelayaran yang membeli bahan bakar, yang menginvestasikan kapal, yang harus naikkan docking setiap tahun, yang harus meratifikasi segala macam peraturan, yang harus memperbarui ijazah para ABK kami, itu hanya mendapatkan distribusi bagian Rp3.900, Pak. Kemudian ada asuransi tanggung jawab, itu yang dikelola oleh Jasa Raharja Putra, itu Rp600. Kalau misalnya truknya nanti kejeglong ramdor, kemudian velgnya
rusak ataupun ada bempernya yang rusak, itu nanti di cover itu Rp600 oleh Jasa Raja Putra, kemudian ada asuransi jasa raharja itu Rp200, sehingga bisa dibayangkan Pak, dari tarif resmi yang Rp8.500, kami selaku pemilik kapal operator dengan tanggung jawab yang sangat besar, itu kami hanya mendapatkan Rp3.900. Bisa Bapak bayangkan seandainya Garuda, Batik Air, Lion Air sebagai operator penerbangan itu hanya menerima persentase yang sangat kecil seperti ini. Jadi dibandingkan dengan airport tax-nya itu sama, Pak. Bayangkan kalau kita misalnya terbang ke Jakarta dari Surabaya, biaya tiketnya 1.300.000, tapi airport tax-nya 700, kemudian juga operator biaya air freight-nya itu juga mendekati. Ini kan alangkah sengsaranya kami selaku operator. Next, Pak Edi. Nah, kami ingin agar ke depan ada perbaikan-perbaikan. Tentu dengan jumlah kapal yang sudah terlanjur sangat banyak, kami mengusulkan ada rasionalisasi jumlah kapal yang beroperasi di setiap lintasan, dengan cara tentu menambah prasarana dermaga, kemudian juga mengalihkan sebagian dari kapal yang sudah terlanjur diberikan izin ini untuk bisa memberi pelayanan di wilayah-wilayah yang terpencil, terluar di seluruh wilayah Indonesia dengan pemberian subsidi dari pemerintah. Kemudian kami juga menginginkan agar formulasi tarif dihitung tidak hanya berdasarkan harga pokok produksi saja. Jadi kalau kita bicara perhitungan tarif berdasarkan HPP itu kan berdasarkan histori, Pak. Sedangkan histori itu kan sudah kadaluarsa, sudah kemarin. Harga setiap hari berubah terus. Histori pun kamu dipatok hanya 100%. Mestinya harus 100% ditambah setidak-tidaknya 10%, 15% untuk pengembangan usaha kami. Sehingga unsur laba ini wajib dimasukkan. Sedihnya sekarang sudah tidak dihitung berdasarkan tambahan unsur laba 10%, tapi HPP pun kami masih punya piutang, HPP pun masih dihutang, dan sebesar 35,4 misalnya, terakhir yang sampai dengan 1 Mei 2020. Next. Ini saya pikir dengan cara rasionalisasi, dengan cara mengoptimalkan utilitas kapal di masing-masing lintasan, kemudian produktivitas kapal-kapal penyeberangan akan naik, dan tarif yang diberlakukan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, dapat diaplikasikan dengan optimal, yang ujung-ujungnya tentu akan menciptakan sebuah iklim usaha angkutan penyeberangan yang kondusif. Next. Kalau misalnya formulasi tarif dihitung tidak hanya berdasarkan harga pokok produksi saja, tapi juga memasukkan unsur laba untuk pengembangan, maka sudah barang tentu akan memicu pertumbuhan dan perkembangan pelaku usaha di industri angkutan penyeberangan di Indonesia. Ini sudah pasti, dan pada akhirnya perkembangan industri angkutan penyeberangan akan membawa dampak yang positif terhadap pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan di Indonesia. Next. Nah, kesimpulannya adalah Gapasdap selaku asosiasi resmi yang punya ADART, yang punya mekanisme asosiasi, ada Muscap, ada Musda, ada Munas, dan kami bertanggungjawabkan dengan usia kami yang sudah 46 tahun, dari tahun 76, mengusulkan, memohon, sekaligus mendorong kepada pemerintah untuk satu, merasionalisasi jumlah kapal yang beroperasi dalam suatu lintasan guna menyeimbangkan antara supply and demand. Kemudian memberikan pilihan lintasan baru yang akan menjadi peluang bagi kapal-kapal yang saat ini memiliki utilitas yang rendah untuk mengoptimalkan produktivitas. Dan terakhir, ingin mohon kiranya ada revisi terhadap PM 66 tahun 2019 mengenai mekanisme penetapan dan formulasi perhitungan tarif angkutan penyeberangan. Gapasdap sangat berharap mekanisme pentarifan dapat dilakukan dengan sistem batas atas maupun batas bawah seperti di moda transportasi lain. Hal ini ditetapkan dengan harapan tarif dapat mengakomodir segala bentuk kondisi dinamika perekonomian dengan cepat. Next, Pak Edi.
Nah, kalau saya mengibaratkan Pak, sebenarnya tarif yang sehat itu ibarat perahu atau bahtera yang tangguh, yang mampu berlayar mengarungi lautan dalam berbagai macam kondisi cuaca. Jadi mau gelombang tingginya 3 meter, kalau perahunya tidak bocor kan dia ikut naik Pak. Pada waktu gelombangnya turun, ya dia juga ikut turun. Nah, yang repot itu pada saat gelombangnya tinggi dia tidak ikut naik, ya berarti dia kan tenggelam ke bawah. Sehingga kami sangat berharap saat gelombang tinggi bahtera ini juga ikut naik ke permukaan, demikian juga sebaliknya. Dan ini ada pepatah Jawa kuno Pak, yer basuki mawa beyo. Ini sering kita lihat kalau kita masuk di airport itu ada baliho besar yang di situ terpampang, yang artinya adalah setiap keberhasilan tentu membutuhkan pengorbanan. Kalau kita berharap industri angkutan penyeberangan ini maju, berkembang, bisa diandalkan, memenuhi segala macam standar pelayanan, standar keselamatan yang semakin tinggi, ya tentu saja itu tidak bisa dibayar dengan harga yang sangat murah dan tidak seimbang. Karena orang Surabaya seperti yang tadi saya sampaikan juga mengatakan di kalangan tukang becak itu, wong numpak becak bayar 1.000 kok njaluk selamat, kebacut ini. Ini kata orang Surabaya seperti itu Pak. Sehingga mudah-mudahan ya pemerintah ini bisalah mendengar suara kami, dan kami terbuka kapan saja bisa diajak diskusi supaya ke depan industri angkutan penyeberangan ini bisa mendukung perekonomian nasional. Saya kira itu Bapak Wendy, Pak Rudi, seluruh teman-teman yang hadir, yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Sekali lagi mohon maaf bila dalam penyampaian saking semangatnya ada kekeliruan atau saya menyinggung perasaan. Sekali lagi kesalahan kami, saya minta maaf, dan terima kasih atas doanya, dukungannya. Mudah-mudahan ke depan ada perbaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Hoiri. Pak Hoiri, penjelasannya sangat bagus ya, bahannya juga nanti mungkin bisa di-share. Saya sebelum menyampaikan kepada kawan-kawan yang lain, ada beberapa hal aja yang mau saya garis bawahi supaya kita menyampaikan visi. Mohon di mute dulu ya yang lain. Jadi begini, yang pertama tadi Pak Hoiri mengatakan apa ya namanya, kita inginkan satu katakanlah treatment yang sama lah, yang fair lah, bukan yang sama lah, yang fair ya gitu ya. Karena kita anggap ini investasi swasta sama dengan investasi swasta yang lainnya, termasuk dari investasi jalan tol. Saya kira itu poin itu sangat bagus ya. Sekarang kita mungkin terpaku kepada investasi jalan tol ya, seolah-olah investasi jalan tol itu menjadi pusat perhatian kita semua ya. Kemudian investasi di sektor transportasi, banyak investasi bentuk yang lain. Tapi kelihatannya sejauh ini mungkin perhatiannya mungkin tidak sama besarnya, belum sama besarnya. Yang kita himbau. Dan kedua, Pak Hoiri mengatakan tadi ada yang paling lihat ini, fungsi Hankam dan menjaga kesatuan NKRI di penyeberangan. Saya tergelitik sekali dengan seperti ini, betul juga Pak, kalau kita ngelihat jangan ngelihat hanya penyeberangan Merak, Bakahuni atau Ketapang Gilimanuk, tapi kita lihat di pelosok-pelosok sana di timur situ. Yang menyatukan ya memang ini, memang penyeberangan kecil seperti ini. Kemudian, tapi dari berapa tadi saya nunggu gitu. Apakah ada formulanya yang udah kita sepakat ini selama ini? Masa kan kalau udah ada formulanya, masa kita bicara sampai 3 tahun apa sampai 2 tahun. Kalau udah ada formulanya yang barangkali fungsi tarif itu fungsi dari apa? Tadi Bapak bilang docking, pastinya ya BBM, kemudian juga mungkin bunga bank, kurs dolar barangkali, kemudian ditambah lagi apa tadi? biaya labuh lah ya. Terus kemudian mungkin ya laba berapa persen yang kita sepakati. Kalau sudah ada formulanya dan formulanya udah mungkin kita sepakati dan dikunci tanda petik cukup detail, mungkin kan tinggal kita ngerubah, bayangan kita yang awam ya,
begitu ada BBM naik, masukkan, begitu bunga naik, masukkan, dapat gitu. Gampang-gampangnya gitu, tapi saya yakin nggak semudah itu. Tapi kalau ada formulanya tadi saya nunggu formulanya seperti apa tadi. Kemudian tadi jumlah kapal, frekuensi kapal ini bolak-balik kita bicara seperti begini. Sampai kita bertanya, siapa sih sebenarnya yang ngasih izin terus jumlah kapal? Apakah hanya pemerintah? Apakah jangan-jangan teman-teman Pak Hari sendiri ini nggak bisa bendung gas sedap, beli aja terus. Wah, ya nanti repot juga. Kalau nanti setelah beli dengan asumsi masukin ke bank 26 hari, kemudian pada kenyataannya hanya bisa 12 hari, ya jelas nggak masuk. Jelas nggak masuk lah seperti gitu. Nanti kalau udah sampai segitu terus dibalikan lagi ke pemerintah, ya repot juga pemerintah. Tapi jadi siapa nih yang sebetulnya yang menjaga gitu? Kalau di penerbangan Pak ya, setahu saya di sini ada bekas Pak di Jam Udara. Satu rute itu nggak boleh ditambahin lagi kecuali kalau sudah minimal berapa 60% atau 70%. Barangkali ada seperti begitu juga yang kira-kira itu Pak beberapa yang saya catat, nanti tapi saya silahkan dari kawan-kawan dulu yang akan menambahkan. Kita ambil aja mungkin 2 atau 3 pertanyaan dulu. Pak Dedi mau duluan, silakan Pak Dedi. Terima kasih Pak Wendy, Pak Heri. Luar biasa sekali presentasi Bapak itu. Penjelasannya sangat padat dan lengkap. Walaupun sempat meneteskan air mata saya. Sedih mendengar. Tapi ya memang begitu Pak Heri. Seperti yang Bapak katakan tadi, ora iso dibanding-bandingke. Kita tidak bisa membandingkan jalan tol dengan penyeberangan. Sangat berbeda prinsipnya. Jalan tol itu kalau perlu dibebaskan tuh tarifnya. Dilepaskan ke pasar, silahkan aja mau naik berapapun. Tapi yang namanya Indonesia, tetap saja semua harus diatur. Walaupun sebetulnya sudah layak untuk dibebaskan gitu. Kenapa demikian? Karena ada pilihan untuk jalan tol itu. Ada jalan biasanya, jalan arteri. Jadi terserah kalau mau masuk jalan tol dengan tarif segini, naik deh. Kalau nggak sanggup, ya jalan arteri. Tapi berbeda dengan penyeberangan. Penyeberangan itu tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Mau tidak mau harus di situ. Jadi bayangkan kalau tarifnya itu tidak diperhatikan oleh pemerintah. Saya tadi meneteskan air mata, kenapa? Prihatin sekali. Sepertinya dianggap penyeberangan itu dianaktirikan. Bahkan saya kemarin membaca di berita, angkutan penyeberangan dianaktirikan. Sebetulnya menurut saya tidak dianaktirikan itu. Bahkan mungkin tidak dianggap anak. Enggak dianggap anak sama sekali. Jangankan anak tiri, anak juga enggak. Udah. Tapi tidak demikian. Tidak demikian. Saya tadi mau bilang dijolimi. Juga sangat salah. Karena sebetulnya pemerintah itu sangat sayang kepada angkutan penyeberangan. Bayangkan, 48 kali keliling-keliling hotel. Dari hotel ini, hotel sana, hotel sini. Ke Bali kemana-kemana hanya untuk mengurus satu tarif. Betapa sayangnya pemerintah itu. Sangat sayang. Kalau nggak sayang, diantepin dong. Lo mau naik kek, mau enggak. Tapi kalau begitu, memang kita menjolimi diri sendiri. Tidak ada pilihan lain selain naik angkutan penyeberangan kalau kita mau ke Sumatera. Pakai mobil. Kalau nggak pakai apa coba? Hanya dengan itu. Jadi memang pemerintah harus mengatur. Memang harusnya usul yang disampaikan Pak Hoiri itulah yang dilakukan. Pemerintah lakukan itu dan pasti angkutan penyeberangan akan happy. 3 usulan yang disampaikan Pak Hoiri itu betul-betul bagus itu. Pak Wendy, entah bagaimana caranya, itu harus secara resmi disampaikan kepada pemerintah. Atur kembali tuh yang udah terlanjur dikeluarkan izin operasi kapal penyeberangan di Merak Bakahuni. Pindahkan ke tempat-tempat yang masih membutuhkan, masih kosong. Kasih subsidi, itu betul sekali. Kemudian tarifnya juga tadi sudah diusulkan. Dan yang ketiga saya lupa, tapi 3 hal itu saya dengarkan, memang itu yang paling baik untuk membuat happy. Kalau berharap
tarif itu akan naik, apalagi KM yang layu sebelum berkembang itu dikeluarkan, itu agak berat ya, mungkin susah kalau keadaannya masih begini. Oh iya, satu lagi, membangun dermaga. Itu penting. Memang dari sini kelihatan sekali ya, perhatian pemerintah untuk membangun dermaga itu sangat kurang. Padahal begini maksud saya, kalau jalan tol itu kan bukan pemerintah. Pemerintah hanya memberikan izin dan konsesi. Itu investasi swasta yang membangunnya di sana. Di ASDP juga harusnya diberi kesempatan untuk itu. Dimudahkan gitu loh, izin untuk membangun dermaga melalui investasi swasta. Kenapa ya nggak bisa demikian? Di Bojonegoro ada dermaga penyeberangan tidak diizinkan. Di Merak tidak bisa nambah, atau di Bakahuni tidak bisa nambah. Sementara mungkin itu dulu Pak Wendy. Terima kasih atas kesempatan pertama yang diberikan. Salam Pak Hari. Pak Dedi. Pak Pimpinan, Pak Wendy. Siapa ini? Mohon maaf, saya Nurul dari Baketan, Pak. Dari stafnya Pak Gede Pasek. Badan Kebijakan Transportasi, Pak. Oke, dari stafnya Pak Gede. Ya, ini pakar tarif di perhubungan, Bapak. Beliau jangan gitu, Pak. Zaman dulu. Ya, silakan Bu Nurul. Izin Pak Wendy dan bapak-bapak senior saya, ada Pak Dedi, segala itu senior saya, Pak, mantan pimpinan saya. Izin ini mungkin saya memperkuat saja dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ketum Gapasdap, Pak Khairi, yang kebetulan kami pernah bekerja sama lama sekali. Dan saya pernah seringkali menghitung untuk biaya penyeberangan atau HPP, harga pokok penyeberangan. Jadi yang pertama, walaupun tarif kita akan sesuaikan dengan menutup HPP dari perhitungan tahun 2020, yaitu sebesar 35,4%, itu pun kalau hitungan ini betul, itu saya kira belum bisa menutup HPP, karena keburu ada kenaikan harga BBM, yang BBM itu merupakan pangsa tertinggi dari total HPP, Pak. Kalau nggak salah, itu lebih dari 27% BBM itu lebih dari 27% BBM dari total biaya penyeberangan, biaya operasional penyeberangan. Itu 27%-nya adalah BBM. Sehingga ketika terjadi harga BBM naik sebesar 32%, otomatis HPP akan naik sekitar 10-11%. Itu kalau memang masih posisi di 27% HPP merupakan biaya BBM. Saya sudah lama, 4 tahun tidak mengikuti lagi karena saya sudah keluar dari pindah dari Biro Perencanaan sehingga tidak menghitung lagi. Kemudian yang kedua, itu di tiap-tiap lintasan harus ada keseimbangan supply and demand. Saat ini terutama di 3 lintasan besar, Merak Bako, Ketapang Gilimanuk, dan Padang Bailembay, itu tidak ada keseimbangan antara supply and demand. Jauh sekali. Mungkin di Merak Bako masih 50% ya Pak Hoyai. Malah mungkin 30 sekian persen, karena hanya 12 hari operasi ya kalau Merak Bako. Itu dari 30 berarti sekitar 37% hari operasi per bulannya. Hal ini akan mengakibatkan biaya sangat tinggi sehingga tarif tidak akan bisa menutup HPP. Dan akibatnya bagi pengusaha,
karena tarifnya tidak bisa menutup HPP, maka untuk pengembalian investasi sangat sulit. Jadi seperti adanya kewajiban untuk melakukan peremajaan armada akan sulit sekali dilakukan oleh para pengusaha penyeberangan. Untuk mengembalikan investasi aja sulit, apalagi mengadakan peremajaan. Dan selanjutnya inflasi, Pak, tingkat inflasi. Harusnya kalau yang ideal agar para pengusaha penyeberangan ini bisa mengembalikan investasinya dan bisa melakukan peremajaan, kalau tarifnya udah normal, itu inflasi tiap tahun diperhitungkan. Karena ini kebetulan sesuai PM-nya, tarif itu akan ditinjau 2 tahun sekali dalam keadaan normal, dan setiap saat apabila terjadi sesuatu hal seperti kenaikan BBM, maka tidak perlu menunggu evaluasi tarif itu 2 tahun. Saat ada kenaikan BBM bisa langsung dihitung. Itu adalah tingkat inflasi. Karena seperti kita tahu, kalau investasi saat ini X, maka ketika terjadi inflasi dari tahun ke tahun, maka untuk bisa membeli armada baru lagi, maka X plus inflasi itu. Inflasinya ada berapa? Umpamanya 20 tahun, berarti 20 tahun kali inflasi yang terjadi per tahunnya. Ditambahkan. Itulah kemungkinan harga kapal baru yang harus dibeli oleh pengusaha untuk melakukan peremajaan. Tapi selama ini tingkat inflasi itu tidak diperhitungkan. Jadi menurut saya untuk formulasi tarif saat ini bukan hanya HPP plus margin saja, tapi di situ untuk menghitung tarif, maka formulasi tarif menjadi HPP plus asuransi plus inflasi, plus tingkat inflasi dari tahun ke tahun berapa persen, plus margin. Tapi saat ini kan hanya HPP plus asuransi saja. Mungkin itu ya Pak Khoiri, kalau saya nggak salah, betul. Nanti tolong diproyeksi. Kemudian tadi Pak Khoiri menyatakan bahwa dari tarif sekian itu hanya 3.900 yang menjadi hak angkutan. Itu untuk lintas mana, Pak? Karena setahu saya... Ketapang Gilimanuk. Oh, Ketapang Gilimanuk. Ketapang Gilimanuk 5 mil ya, Pak? Betul. 5 mil 39 bagi 5. Berarti posisi hanya 740 per mil penumpang. Nah, ini harus diperhitungkan ulang juga, karena ketika saya masih kabak tarif, kami menghitung Merak Bako aja udah 1.072 per mil penumpang. Kalau nggak salah ya Pak Heri. Udah di atas 1.000. Nah, untuk Merak Bako itu 15 mil, sehingga 1.000 kali, pokoknya 1.000 aja kali 15 tentunya udah di atas 15.000. Plus asuransi, dan belum bisa plus margin. Dan tadi Pak Hoi menyatakan bahwa tarif saat ini posisinya ada di 30, di bawah HPP sebesar 35,4%. Tentunya ini sangat tinggi sekali. Jadi tarif yang berlaku saat ini baru 64,6% dari HPP. Saya kira bagi pengusaha memang akan sulit sekali untuk bisa bertahan di dalam kepengusahaannya. Mungkin nanti bisa ini memang mungkin perlu kajian yang menyeluruh Pak Hayai. Apakah kajian ini nanti dari Dirjen Darat selaku pengawas dan juga pemberi izin operasi? Karena saya kira dari tahun saya megang tarif itu kami sudah mengusulkan harus ada keseimbangan antara supply and demand. Okay. Karena
Moyak Bako itu sudah ada 64 atau 68 Pak Hoy, saya lupa. Mungkin ini dibicarakan di teknis saja Pak. Bisa dipercepat Bu Nurul, biar kita kasih kesempatan yang lain. Masih Ini perlu jangan lagi dibicarakan di sini Bu Nurul, nanti aja siap, ketemu Pak Pak Sahan. Hairi. Kelamaan. Sebetulnya kami tidak membela Gapasda, Ada bela-belaan, tapi tapi kelamaan. kenyataan ya, Tarifnya Pak. nggak Saya jalan-jalan. merupakan kenyataan yang terjadi di lapangan antara supply and demand memang belum seimbang. Ya, baik. Terima kasih. Perlu adanya keseimbangan supply and demand. Mungkin itu aja Pak. Ya, Bu Nurul, terima kasih. Terima kasih Bu Nurul, terima kasih banyak. Nanti tentunya banyak hal yang lebih harus kita bicarakan ya, kapan nanti Pak ya bagi-bagi. Silakan yang lain. Nanti kita setelah satu lagi mungkin saya kembalikan ke Pak Hoiri. Silakan kalau ada yang mau menambahkan Pak Desmond. Saya mohon gini ya Pak, yang lain untuk agar bagi-bagi yang lain. Kalau pertanyaannya jangan lebih dari 3 menit deh satu orang. Terima kasih Pak Wendy. Ya Pak, silakan. Kebijakan tarif ini sebetulnya seperti sebuah mata uang. Ada muka, ada belakang. Mukanya adalah badan usaha, yaitu privat. Kita harus meyakini muka ini bisa tumbuh dan berkembang ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Khoiri tadi bagaimana keadaannya. Belakangnya adalah publik sebetulnya. Publik itu adalah pemerintah. Pemerintah harus berperan. Kalau itu memang berakibat kepada muka yang tidak tumbuh, ya konsekuensinya memberikan subsidi ya, yang disampaikan oleh Pak Dedi ya. Kalau 77% tarif dari harga pokok itu kemana saja dibawa, mukanya akan babak belur, akan bengap gitu ya. Sehingga memang keputusan publik, artinya angkutan itu sebetulnya kewajiban publik, kewajiban pemerintah. Tapi pemerintah tidak mampu menyelenggarakan sendiri, sehingga diserahkan kepada BUMN, BUMD, dan BUMS. Nah, kalau saya melihat BUMS lebih berperan, kecuali Perintis ya. Perintis hanya 5%. Ya, mungkin suatu hal mungkin perlu dipikirkan kenapa hanya 5%. Karena BUMS, Badan Usaha Milik Swasta secara menyeluruh, kapalnya jauh lebih banyak daripada BUMN dan BUMD. Saya yakin itu. Jadi ada sesuatu yang harus ditinjau dari masalah kebijakan tarif atau kebijakan angkutan kita secara menyeluruh. Jadi ini tugasnya BKT ya, menurut saya Badan Kebijakan Transportasi, memberi masukan bagaimana sih sebetulnya kebijakan tarif yang pas ya. Yang pertama ada muka, ada belakang ya. Jadi badan usahanya harus hidup, ya, pemerintahnya harus sadar kapan dia harus masuk untuk memberikan subsidi atau memberikan fasilitas lainnya. Kemudian yang kedua, sangat menarik tadi presentasi Pak Khoiri, ada keterlibatan YLKI. Dan menurut saya itu memang konsep yang benar dalam transportasi. Ada willingness to pay, ada ability to pay. Nah, ability to pay itu adalah keterjangkauan dari masyarakat pengguna untuk membayar. Willingness ini, gabungannya Pak Khoiri harus melihat kesempatan-kesempatan lain untuk menciptakan tarif yang non-ekonomi atau menciptakan non-fare box ya. Misalnya, kapal A misalnya. Kapal A menjadi kapal Indomart atau kapal Alfamart, tapi dia bayar untuk promosi itu. Sebagaimana kita lihat MRT Jakarta itu ada, saya lihat terminalnya terminal Indomaret ya kalau nggak salah ya. Di daerah Lebak Bulus sana kalau nggak salah ada. Itu memasukkan penghasilan ya. Jadi memang pendapatan tidak hanya berasal dari angkutan saja. Jadi harus dicarikan non-fare box. Ya. Kemudian yang ketiga, menarik tadi komentarnya, tarif batas atas itu harus ada dengan tarif batas bawah, sebenarnya ada di penerbangan. Jadi silahkan kelenturan itu bisa digunakan oleh pengusaha angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Jadi harus ada range ya. Jadi tidak benar kalau rata-rata kan menunjuk kepada satu angka. Jadi harus ada batas bawah dan batas atas, sehingga ada ruang gerak itu. Terus yang terakhir menarik lagi, tidak adanya komponen margin ya. Sebetulnya bukan komponen margin sebetulnya. Kita sebut social opportunity cost of capital. Jadi biaya kesempatan modal bagi kegiatan publik yang dua muka tadi. Ya,
Yang publik itu memberikan manfaat ekonomi. Tadi sudah disebut oleh Pak Khairi tadi. Ya politik, ya pilkada, ya pertumbuhan ekonomi, dan seluruh itu adalah publik. Komponen yang harus diperhitungkan. Ya kan? Sedangkan komersial tadi komponen HPP plus komponen pertumbuhan. Jadi disitulah sebetulnya BKT ya. Saya pikir ini tugasnya Ibu Nurul Azizah ya, yang ada di BKT untuk menyusun bersama Gapasdap dan rekan-rekan suara dosen untuk kebijakan. Setelah kebijakan ada, baru kita bisa mengatur, ya kan? Setelah kita mengatur, baru kita mengelola. Setelah kita mengelola, baru kita memperhitungkan berapa sih sebetulnya tarif yang wajar untuk penyeberangan, dalam hal ini adalah yang bersifat ekonomi ya. Kalau bersifat non ekonomi, silakan atur sendiri. Nah, pertanyaan saya kepada Pak Khairi, apakah setiap tahun anggota Gapasdap memberikan laporan keuangan, audit kepada Kementerian Perhubungan, sehingga dia menjadi tahu bagaimana struktur keuangan atau kinerja keuangan dari anggota Gapasdap, sehingga dia melihat ini sebelum terjadi penciutan armada atau lebih kejamnya tenaga kerja yang dirumahkan dan seterusnya, pemerintah akan segera mengantisipasinya. Kemudian yang terakhir ini, tarif pelayanan pelabuhan kok sama besar dengan tarif pelayaran. Ini menurut saya ini pelabuhan itu pada umumnya kan milik negara ini sebetulnya. Pada umumnya ya, barang milik negara ya, sehingga bisa diaturlah untuk pembebanannya kepada industri, khususnya angkutan penyeberangan. Jangan sama dong 3.800 ya kalau nggak salah ya. Disamain dengan 3.900. Nah ini menurut saya terlalu berat ya. Jadi pelabuhan harus berkontribusi kepada pelayaran kalau mau sama-sama saling menghidupi ya. Simbiosis mutualisme. Demikian Pak Wendy. Terima kasih Pak Khairi. Terima kasih Pak Desmond Ismail. Silakan Pak Khairi. Mungkin Pak menanggapi. Ya Bapak, terima kasih banyak ini atas pertanyaan, atas pernyataan, atas dukungan, atas sumbang saran sekaligus solusi ke depan yang luar biasa, baik itu yang disampaikan oleh Pak Dedi Darmawan, Ibu Nurul, maupun Pak Desmond yang memang selaku akademisi yang Bapak rupanya sangat detail melihat kondisi-kondisi di lapangan. Apa yang sudah disampaikan tadi memang ya kami sih sebenarnya sangat sedih kalau bahkan anak tiri pun tidak, seperti yang disampaikan oleh Pak Dedi Darmawan tadi, ternyata nggak dianggap anak, atau mungkin anak haram kali, tapi enggak lah Pak. Saya tetap positif, saya sampai sekarang masih merasa bahwa bisa jadi Pak Menteri Perhubungan itu kacamatanya kan tidak seperti kami Pak. Selebar-lebarnya wide angle lensa kami, tentu lensanya beliau lebih lebar lagi. Beliau mungkin masih menggunakan kacamata bird's eye Pak ya. Jadi dari langit bisa terlihat semua. Beliau juga menggunakan kacamata helikopter, helikopter view, bird view. Kami sangat memahami. Namun juga penting untuk harus dikembalikan bahwa keseimbangan untuk diperjuangkan masing-masing pemangku kepentingan ini menjadi hal penting karena pada dasarnya hidup itu keseimbangan. Jadi tidak bisa misalnya angkutan penyeberangan ini dibebani dengan inflasi, dibebani dengan kalau kita melihat komentar-komentar jawaban-jawaban dari juru bicara perhubungan, dari beliau, dari Pak Dirjen, dari Pak Direktur itu mengatakan bahwa kami tidak bisa menghitung tarif hanya dari kepentingan pengusaha, tapi kami juga menghitung tarif dari kepentingan pemakai jasa. Betul Pak, saya setuju sekali. Bahkan Gapasdap saat ini juga sudah punya komitmen untuk tidak memperjuangkan kepentingan operator saja. Karena kalau kepentingan operator saja yang kita perjuangkan, itu akan menjadi sangat menyedihkan. Saya berikan ilustrasi yang sangat mudah. Suatu saat, tukang becak yang ada di depan rumah saya untuk nganter anak sekolah saya itu jumlahnya ada 20 Pak. Sedangkan anak sekolah yang butuh becak itu hanya 5. Maka kami bisa mendapatkan harga jasa becak yang serendah-rendahnya, Pak. Saking rendahnya, saya bayar 1.000 aja mereka mau. Nah, akhirnya mereka berantem, berkelahi, rebutan 5 penumpang ini, dan tukang becak ini satu persatu besoknya ternyata tinggal 2, Pak.
Saya tanya, loh, kemana tukang becak yang lain? Anu Mas, yang satu kemarin sakit. Kenapa sakit? Kurang makan. Akhirnya meninggal. Nah, ini yang kita khawatirkan. Apakah dengan berantemnya tukang becak dan menyebabkan mereka berkurang itu menjadi kepuasan dan kebanggaan saya selaku orang tua yang sebagai konsumen saya ada di atas awan. Nah, ini saya pikir mengapa kami sekarang ini dalam menghitung tarif pun memperhatikan kepentingan dari pemakai jasa. Karena kalau misalnya katakanlah Organda, Aptrindo, para pemakai jasa kapal ini nanti juga dia merasa berat dan kami menguntungkan diri sendiri, maka itu berbalik kepada kami dan menjadi kerugian. Perkembangan dari jasa kami semakin baik adalah perkembangan yang baik juga buat industri kami. Saya pikir seperti itu. Kemudian terima kasih Bu Nurul. Saya pikir Ibu ini saya tahu betul sangat mengerti angka-angka detail. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa diundang. Saya ini saya sekarang menjadi laki-laki Simatupang, Pak. Siang malam tunggu panggilan. Saya tunggu panggilan dari Pak Menteri, tunggu panggilan dari Pak Dirjen, agar sewaktu-waktu kami dipanggil, monggo mau dihadapkan dari teman-teman para ahli yang menghitung pentarifan. Kami siap selama 24 jam dan kami tunggu sejak tanggal 3 September, khususnya pada tanggal 15 September sampai sekarang saya masih belum mendapat panggilan. Mudah-mudahan Bu Nurul bisa ikut mengkondisikan agar kami segera dipanggil. Kemudian yang berikutnya dari Pak Desmond, ada pertanyaan, apakah setiap tahun para operator di bawah Gapasdap ini melaporkan laporan keuangan berupa mungkin neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan modal? Jawabannya, kami akan selalu melampirkan semua laporan-laporan yang diminta pada saat kami mengajukan permohonan tarif. Jadi itu tidak setiap tahun. Kalau setiap tahun kami minta kenaikan tarif, ya dengan sendirinya kami akan diminta mana struktur biayamu, mana bukti-buktinya bahwa harga docking itu sekian. Itu kami disuruh melampirkan semua, Pak. Dan itu kita lakukan. Dan itu selalu kita lakukan. Tapi kalau secara otomatis pada tanggal setiap akhir tahun kalender laporan keuangan kami melaporkan, tidak. Tetapi pada saat kita mengajukan kenaikan tarif itu, kita memang diminta untuk memberikan laporan-laporan sehingga itu bisa digunakan sebagai justifikasi perhitungan tarif selanjutnya. Dan ada pertanyaan, mengapa jasa pelabuhan menyamai dengan jasa penyeberangan? Ya, ini memang sudah sering saya sampaikan, jangan sampai airport tax itu sama dengan airline transportnya. Ini juga memang tidak terjadi di setiap lintasan. Ini utamanya di lintasan Ketapang Gilimanuk dan mungkin ada beberapa lintasan lain. Contoh misalnya di Ujung Kamal itu juga malah sampai sekarang lebih sengsara lagi, Pak. Ujung Kamal Surabaya itu karena pemerintah membangun jembatan Suramadu dengan APBN sebesar 5,3 triliun dan itu digratiskan, baik itu sepeda motor maupun roda 4, kami harus bersaing dengan jembatan yang dibangun secara APBN dan diberikan secara gratis. Nah, ini juga menjadi sangat sulit. Ini pernah dijawab oleh Ibu Presiden Direktur PT ASDP Indonesia Ferry, Ibu Ira pada waktu itu, yang beberapa kali saya menyampaikan secara langsung, baik kepada waktu itu kepada Pak Menko Maritim Investasi, kemudian kepada Pak Menteri Perhubungan, di depan Pak Dirjen Perhubungan Darat, beliau menyampaikan, loh, kalau terkait tarif jasa pelabuhan yang hampir sama atau mendekati dengan tarif penyeberangan kan bukan salah kami, Pak. Memang standar biaya kami untuk jasa pelabuhannya segitu. Salahnya sendiri jasa operator penyeberangan yang sangat rendah. Nah, ini yang bisa menjawab gini sebenarnya bukan saya pikir juga bukan ASDP, meskipun saya tahu hari ini teman-teman ASDP juga hadir, tapi memang jawabannya seperti itu. Ini yang repot adalah kenapa terhadap kenaikan jasa-jasa pelabuhan, baik itu jasa pelabuhan orang lewat yang tadi saya sebutkan 3.800 maupun jasa sandar, Pak. Jadi masih ada lagi jasa sandar yang kami bayarkan terpisah, yang besarannya itu dihitung per GRT per call.
Jadi ada yang Rp175 per GRT per call, itu juga kami masih dikenakan, dan itu cukup dengan SK Direksi PT ASDP. Ya, itu sih memang sampai PT ASDP berhasil mendapatkan harga yang layak, baik jasa pelabuhan maupun jasa sandarnya, ya itu adalah keberhasilan dari manajemen PT ASDP. Baik keberhasilan di dalam memberikan presentasi kepada pemegang kendali atau yang bisa menerbitkan PM sehingga diberikan keleluasaan. Saya sampai sekarang ingin banyak belajar supaya berhasil seperti itu, tapi masih belum berhasil. Saya harus banyak belajar dari bapak-bapak dosen trans ini. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Di sini hadir Pak Dirjen Suroyo, Pak Wendy. Oke. Ya, siap. Saya kasih kepada Pak Kemal dulu yang udah angkat tangan, nanti setelah itu Pak Suroyo ya, Pak Royo ya. Pak Kemal silakan Pak, tolong kita waktunya bagi-bagi aja, setiap orang jangan lebih dari 3 menit. Terima kasih Pak. Baik Pak, Pak Wendy, luar biasa. Saya walaupun saya bukannya karena saya pernah di Gapas, pernah di ASDP, makanya saya angkat topi sama Pak Khoiri, luar biasa. Karena apa? Karena beliau sudah memberikan presentase yang amat sangat komprehensif dan sangat jelas, begitu ya. Saya hanya ingin memberikan satu pandangan saja, terutama untuk yang belum mengenal dunia penyeberangan lebih baik. Yang pertama adalah begini. Saya pernah dulu presentasi di Inggris ya, tentang angkutan Bapak boleh agak mundur ininya, HP-nya. Nah, gitu. Tentang angkutan penyeberangan di Indonesia ya, yang memprihatinkan sekali. Karena Indonesia itu pernah menjadi juara kedua atau mendapatkan medali perak ya, dalam hal apa? Di dunia ini loh, dalam hal kecelakaan kapal penyeberangan. Nomor satunya itu Bangladesh. Jadi di satu sisi, angkutan penyeberangan buat Indonesia itu adalah negara dengan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Ini sangat penting, ya, luar biasa. Tetapi masalah keselamatan kurang diperhatikan. Kenapa? Ya salah satunya ini tarif. Kalau menurut saya, kalau memang pemerintah tidak bisa memberikan tarif yang wajar bagi pengusaha angkutan penyeberangan, kasih subsidi. Itu yang dilakukan oleh Filipina. Diberikan subsidi, ya, subsidi mengenai pajak untuk import kapal, perbaikan kapal, kemudian suku cadang kapal. Tetapi kan Indonesia nggak bisa kasih subsidi kan. Nah, mestinya ini tolong diperhatikan. Yang kedua, jangan bandingkan dengan jalan tol. Ya, jalan tol itu kalau menurut saya betul-betul anak emas. Kenapa? Karena ada yang salah, sesuatu yang salah di jalan tol. Kalau menurut saya. Kenapa? Karena perhitungan tarif jalan tol tidak bisa seenaknya saja begitu. Karena sebenarnya ya murninya tarif angkutan tol itu adalah selisih antara biaya operasi kendaraan di jalan tol dan di jalan alternatif. Ya. Jadi sama sekali salah kalau ada yang bilang bahwa tarif tol itu bisa naik setinggi-tingginya. Tidak. Ingat, harus selisih biaya operasi kendaraan antara berbayar dan tidak berbayar, itulah namanya tarif tol. Kemudian berapa sebenarnya biaya operasi kendaraan? Tadi sudah dijelaskan biaya operasi angkutan feri penyeberangan, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Khoiri, jelas sekali ya, semuanya naik ya. Tetapi tidak ada, tarifnya tidak naik. Kemudian mengenai pelabuhan, tarif pelabuhan. Memang tarif pelabuhan itu juga tidak bisa dibandingkan dengan tarif angkutan penyeberangan. Sekarang gini aja lah, kalau kita lihat perbandingannya di angkutan laut, angkutan barang itu tidak pernah diatur oleh pemerintah. Kenapa kalau misalnya sekarang angkutan feri penyeberangan itu diatur oleh pemerintah? Kalau begitu ya passenger-nya saja yang diatur. Itu ekonomi, non-ekonominya angkutan barang. Sama dengan rezim angkutan laut. Begitu ya. Karena hal tersebut yang menyebabkan angkutan laut tidak pernah diatur tarifnya oleh pemerintah. Karena sudah kompetisi sudah bagus dan dia non-ekonomi. Toh tidak ada alternatif lain untuk angkutan laut. Kalau untuk angkutan yang bulk, pastinya ke angkutan laut, bukan ke udara. Oke, demikian dari saya ya. Bukan pertanyaan ya. Selamat Pak Khoiri, dan saya pikir Pak Wendy juga sebagai moderator luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kemal masukannya.
Pak Suroyo, Pak Dirjen Darat Pak Suroyo Ali Muso. Silakan. Masih ngutak-atik iPad-nya. Suaranya masih mute. Itu tandanya belum dipencet iPad-nya. Pak Suroyo nanti ditutup dengan tembangan kenangan, Pak. Nah, itunya bukan wajahnya, itunya mute unmute-nya di iPad itu, Pak. Pak Cucu Suryo, Pak, sementara. Royonya belum keluar. Pak Suroyo, itu. Bawah, Bapak. Pojok kiri bawah. Ada Pak Royo? Pak Royo monitor, Pak. Pak Royo, ingin menyampaikan ini suaranya nggak ada kedengaran? Oh, masih tetap kesulitan. Pak Royo, sementara Pak Royo menghidupkan ini mute sama unmute-nya, iPad-nya terlalu canggih. Saya sampaikan ke yang lain dulu mungkin ini, Pak Cucu. Silakan Pak Cucu Suryo. Terima kasih Pak Wendy atas waktu yang diperlukan. Yang pertama saya mau melihat dulu dari sisi angka-angka yang muncul tadi. Sebetulnya yang mencolok adalah angka 3.900 yang diterima oleh perusahaan. ASDP 8.500 yang ditetapkan oleh pemerintah, dan tadi sedang diupayakan untuk bisa naik ke 12.000 untuk suatu lintasan tertentu. Dari angka-angka itu, dengan demikian kita mengetahui sebetulnya kalau itu bisa berjalan dengan baik, itu kenaikan pendapatan dari perusahaan ASDP berarti kenaikannya adalah yang menjadi untung tambahan untuk perusahaan tersebut. Dan kalau perbandingan angka-angka itu kemudian dideretkan begitu, dari 3.900 naik ke 8.500, naik dalam pengertian ada sesuatu yang nggak tahu kemana itu. Apa itu yang 8.500? Padahal sebelumnya hanya 3.900. Terus kemudian yang 8.500 ini kan mau diperjuangkan ke 12.000. Nah, saya melihat ini harus didalami dengan lebih teliti lagi. Pengeluaran yang tidak ada di dalam list apa tadi biaya pokok perusahaan itu berapa? Mau dinaikkan sampai seberapa pun menjadi pertanyaan juga kalau kemudian yang lain-lain tadi yang sudah menjadi pertanyaan itu jatuhnya tidak di perusahaan. Jadi saya menyarankan atau mengusulkan dilihat dululah dari perusahaan itu sendiri wajarnya memang menerima uang berapa dari yang diterima dari yang diberikan oleh pengguna. Ini persentasenya jauh sekali ya dari 8.500 ke 3.000. Pak Cucu suaranya ke mute. Suaranya Pak Cucu enggak kedengaran. Jadi saya ulang lagi, dari angka itu dibenerin dulu, diluruskan dulu begitu. Sehingga tujuannya supaya perusahaan operasi apa tadi sungai dan penyeberangan tadi ASDP tadi itu mendapatkan tambahan.
percuma saja kalau harga atau tarifnya dinaikkan, tapi banyak sekali yang bocor di jalan. Mohon maaf nih. Iya, iya, betul. Angkanya terlalu gede. Ya. Nah, yang kedua memang tidak gampang. Soal tarif ini tidak gampang. Suatu saat kita dalam hal ini di subsektor udara mau menaikkan tarif tertentu. Terus kemudian begitu naik-naik ke atas, pertanyaannya adalah, emang kalau misalnya dinaikkan, nantinya penumpangnya berkurangnya berapa persen? Jadi kalau dinaikkan tapi penumpangnya tuh turunnya banyak, pendapatan murni dari perusahaan juga akan turun. Begitu. Yang kedua, kalau tidak diberi batas tarif batas bawah, apakah juga terjamin bahwa penumpangnya akan naik dengan tinggi sehingga pendapatan perusahaan itu akan naik pula gitu. Jadi saya kok lebih cenderung melihatnya itu kita benahi dululah soal-soal itu tadi, angka-angka itu tadi begitu. Nah, itu suatu perjuangan yang memang tidak ringan, tapi itu berat begitu. Kan gitu. Dan kemudian yang ketiga, lah kalau misalnya perusahaan mendapatkan uang lebih besar dari 3.900, safety-nya juga diharapkan akan lebih baik kan, karena ada angka-angka yang bisa dipakai untuk biaya repair dan overhaul dan lain-lainnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya ini menurut saya secara kasar ini kalau dikatakan faktor logistik itu berapa, sekitar 23% ya. Nah kalau ini saja dari logistik penyeberangan saja sudah bisa berkurang banyak ini. Yang orang dulu berjuang dengan cara lain sampai sekarang pun begitu. Itu demikian. Maaf ini bukan mengkritik, tapi ini mengkritik saya juga karena saya waktu dulu begini, ini yang cerita ringannya. Kita mau menghitung dari unsur-unsur biaya. Saya tanya, unsur biaya itu diambil dari pesawat apa? 737 sekian berapa, ini sekian berapa, itu biayanya berapa, diambil dari yang mana sekarang? Itu pun harus ada kesepakatan. Akhirnya diambil sesuai dengan distribusinya. Jadi sesuai dengan distribusinya gitu. Jadi setelah itu kemudian tadi yang Pak Wendy pernah sampaikan, kan itu dasarnya nanti cost per orang kilometer. Nah itu dihitungnya bagaimana? Pada posisi load factor berapa? Waktu itu dibuat beberapa tulisan, ada yang 60%, 65%, 70%, dan sebagainya. Jatuhlah kita pada angka antara 65 sampai 70. Dan itu yang terus dipakai sampai sekarang. Artinya hal itu harus dibicarakan terus. Masing-masing itu harus dibicarakan. Terus kemudian tidak dihitung kebocoran berapa. Nah kalau kebocorannya itu 5% di penjualan, dengan 5% di pembelian barang-barang itu udah 10%. Gede sekali itu 10% ya kan? Yang dituntut oleh masyarakat sekitar itu. Nah, itu maksud saya adalah kembali kepada basic elemen yang menimbulkan tarif itu dan basic elemen dari pengeluaran begitu. Iya, itu Pak Wendy itu aja, nanti kalau cerita semuanya ya nggak selesai. Semuanya jadi debat ini kalau soal tarif itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Cucuk. Terima kasih banyak. Pak Royo sudah bisa Pak Royo? Pak Suroyo.
apakah sudah bisa ikut? Silakan, Pak Royo. Tapi suaranya masih belum terdengar juga. Pak, ada tombol di kiri paling bawah itu ada gambar mikrofon, tulisannya unmute itu Bapak tekan, Pak. Atau lewat HP aja, sambil lewat HP aja. HP-nya dibuka. Nah. Kelihatannya Bapak main ke sini aja ke tempat saya. Iya. Nanti saya ajarin. Naik ke atau iPad-nya terlalu canggih, masih belum bisa. Kalau gitu, karena nggak ada suaranya, kita kasih kesempatan yang lain dulu ya, Pak Royo ya. Oke, ini waduh. Bu Ati, ada Bu Ati. Sayang sekali nih Pak Royo, sebetulnya kita menunggu ini komentar dari Pak Dirjen Darat yang ada Bu Ati pada masanya sangat ini sekali. Ada Pak Ibu Umi Hayatun. Ya nggak apa-apa. Mungkin bisa nambah. Silakan yang apa namanya yang memang ingin menyampaikan masukan, baik Bu Ati maupun siapa bapak-bapak yang lain. Kita kasih satu kesempatan lagi sebelum saya. Mungkin Pak ini Pak. Pak. Enggak, tapi saya silakan lah, jangan dipaksa-paksa nanti. Siapa tahu bapak-bapak itu hanya ingin mendengarkan kan. Nanti enggak. Kapten Sahwin Hamid Pak. Iya silakan aja, silakan Pak. Kalau Direkturnya SDP Pak, seumur hidup. Lifetime. Ada Pak, saya ikut Pak. Siapa tuh? Sahwin Hamid, Kapten. Pak Sahwin ya, silakan. Pak Sahwin Pak. Terima kasih Pak. Iya Pak, silakan Pak. Apa yang disampaikan oleh Ketum Gapasdap tadi sebetulnya sudah harus betul-betul bisa kita pahami. Yang pentingnya sebetulnya kok sampai yang sudah tim membuat tim itu tim gabungan Pak, bukan tim abal-abal, tim gabungan resmi pemerintah. Ya. Harusnya itu sudah oke Pak. Tapi kenapa kok sampai KM itu ditunda-tunda? Yang sudah ditandatangani secara hukum sudah, saya mendengar itu sudah oke. Jadi sebetulnya pola-pola perhitungan tarif itu kalau mengikuti peraturan menteri yang ada, sebetulnya sudah tidak ada masalah. Ya, tapi tentunya ini kita tidak tahu di mana salahnya. Seharusnya kalau sudah diparaf oleh Pak Sekjen, sudah final kan di kalangan Kementerian Perhubungan, terus Pak Menterinya sudah tanda tangan. Saya rasa ya kita berdoa saja Pak supaya KM ini segera diberlakukan sehingga kita walaupun kita masih merasa itu masih belum memadai karena HPP-nya masih begitu-begitu saja, ya kita pengusaha, saya mewakili sebagian pengusaha anggotanya Pak Khoiri, saya berharap hanya begitu saja Pak. Kita udah mulai menggap-gap. Saya rasa itu Pak. Terima kasih. Ya, makasih Pak Sahwin. Karena waktunya Pak Sahwin hanya singkat, saya kira masih ada kesempatan mungkin kalau ada yang ingin menyampaikan satu. Ya Pak. Siapa yang mau menyampaikan lagi? Ada Bu Ati, apakah mau menyampaikan atau silakan aja Pak. Bu. Pak Wendy, saya cuma pengen salam aja, udah kangen sama Pak Wendy dan kawan-kawan. Masya Allah. Saya masih baru break ini, baru jalan kaki, Bapak. Alhamdulillah. Jadi Ibu tadi Ati belum tidak sempat kangen sama kita, Pak dengerin Wendy. itu Gapasdap. Apa kabar Gapasdap? Ya Bu, wah kita juga kangen sama Bu Ati ini. Kita kangen semuanya ini. Kalau lain kali diajak kita jalan-jalan Bu Ati, ikut olahraga. Belum sempat dengerin tadi presentasinya Pak Khoiri, jadi mungkin saya Bu, lebih banyak nanti kami kirim materinya Bu. update aja, update. Ya. Salam untuk teman-teman, semangat ya. Nah, mari. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Kalau gitu saya kembalikan ke Pak Khoiri, sekaligus kita udah hampir 2 jam, mungkin ada di wrap up semuanya. Tentunya ya kita sadari semua ini dari masukannya kan kelihatannya semuanya sepaham lah ya dengan apa yang diperjuangkan teman-teman Gapasdap itu. Kita juga ingin angkutan ferry ini tumbuh sehat karena kita sadar semua perannya yang luar biasa begitu. Ya nggak harus berlebihan, wajar-wajarnya semuanya wajar. Kita ingin
bukan hanya di ferry, sebetulnya kita ingin semua operator transportasi itu hidup dengan wajar, karena bukan hanya apa ya namanya, kita bilang yang ingin hidup kan bukan hanya prasarananya, bukan hanya simpulnya saja, apakah itu pelabuhan, apakah bandara, operatornya dalam arti di penerbangan, di penyeberangan, di pelayaran, dan di semua, di darat juga demikian, gitu. Nah, sekarang ada kesan seolah-olah yang operatornya itu kelihatannya banyak tersiok gitu ya. Mungkin kita ingin supaya perhatian yang sama antara di sisi operator dengan yang di sisi simpulnya, seperti itu. Silakan Pak Hoiri. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan. Jadi menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Pak Cucu Suryo tadi, Pak Kapten Sahwin, maupun ada ini Pak yang bertanya dari Pak Rizal, majalah Tempo atau harian Tempo ini, yang bertanya melalui kolom chatting, berapa banyak angka anggota Gapasdap yang telah gulung tikar karena iklim bisnis angkutan penyeberangan ini tidak kondusif seperti yang dijelaskan. Apakah Gapasdap akan melakukan efisiensi dari sisi tenaga kerja jika penentuan tarif tidak dilepas ke pasar atau tidak ada kenaikan? Yang pertama, angka berapa banyak anggota Gapasdap yang sudah gulung tikar ini saya kira sudah sangat terang benderang, Pak. Bapak bisa melihat di berita-berita jejak digitalnya ini masih sangat jelas. Ada perusahaan penyeberangan ferry terbesar di Indonesia dengan memiliki 53, hampir 60 kapal penyeberangan sudah diakuisisi oleh BUMN, dan itu saya akan sangat sulit. Apakah kalau saya sebutkan PT-nya ada yang saya langgar, silakan Bapak bisa mencari. Bapak baru 2 klik aja sudah muncul Pak itu nama perusahaannya. Kemudian juga di Ketapang Gilimanuk lebih banyak lagi Pak. Saya mungkin bisa menyebutkan karena perusahaannya sudah hilang mungkin, dan saya kenal sama pemiliknya sangat dekat. Itu dulu ada namanya KMP Cemerlang. Itu juga dia langsung disita oleh Bank Mandiri Syariah dan akhirnya dilelang dan sampai sekarang ya hilang. Terus di Merak Bakahuni ini juga banyak sekali kapal-kapal yang sementara dalam proses pengambil alihan. Bahkan kapal yang saya sebutkan ini adalah kapal anggota Gapasdap kebanggaan kami, kapal yang dibangun dengan standar sangat tinggi, dengan kualitas grade A, made in Jepang, dengan kapal dengan sistem pemuatan yang sangat bagus, dengan mesin yang sangat handal. Tapi sayangnya kapal yang sangat mahal dibuat di Jepang dan sangat bagus ini menjadi kebanggaan kita, harus menyerah, harus terkapar karena perhitungan yang dulu dihitung 1 bulan bisa 26 hari, ternyata sekarang tinggal 12 hari, maka tidak mampu bersaing dengan banyaknya kapal-kapal baru yang dijejalkan dengan kondisi-kondisi yang ya tidak sama dengan kapal yang saya sebutkan tadi. Dan masih banyak Pak kapal, setidaknya ada 6 perusahaan yang sudah terambil alih, dan masih banyak lagi dalam proses kapal-kapal yang itu mulai ditawarkan. Kalau ada di antara Bapak Ibu sekalian yang ingin menjadi pemegang saham kapal, silahkan japri saya, nanti akan saya secara langsung, karena ini juga sedang membutuhkan pertolongan. Ini betul-betul ini bukan Pak, barangkali ada yang memang kepengen menjadi investor, bisa japri saya akan menyampaikan ini kepada mereka-mereka anggota saya yang sedang membutuhkan. Itu Pak Rizal dari Tempo. Jadi setidaknya ada 6 yang sudah jelas-jelas menjual, dan saat ini yang di dalam pengelolaan bank itu juga masih banyak, dan yang mencicil gajinya 6 bulan tidak bayar juga banyak Pak. Jadi ini bukan bukan omong kosong, semua ini bisa dibuktikan. Apakah Gapasdap akan melakukan efisiensi? Sudah barang tentu kita akan efisiensi Pak. Bahkan sementara ini kami sedang mengusulkan, karena kami tidak mampu lagi sanggup untuk menebus harga BBM yang naik 32%, maka mohon izin Kepsahwin apakah boleh diizinkan nanti begitu kapal sandar ditali di Ramdor itu kita matikan semua Pak. Genset mati, AE mati, ME mati, semua kita matikan, karena supaya kita bisa menghemat bahan bakar, karena tarif belum disesuaikan. Hanya saja konsekuensinya akan membutuhkan waktu lebih lama, karena untuk start engine itu ada yang pakai botol angin, ada yang harus
melalui berbagai macam langkah-langkah yang itu pasti akan membuang waktu antara setengah jam sampai 1 jam setiap trade. Nah, ini saya tentu mohon kepada para ahli regulasi, para ahli di maritim ini untuk bisa kita lakukan, dan apapun ini akan kita hemat. Dan memang yang mengkhawatirkan kalau convenience AC kita matikan, mungkin orang hanya keringetan. Kalau televisi atau apapun itu nanti kita matikan, nggak ada masalah. Yang saya khawatirkan kalau nanti anggota-anggota kami itu tidak sanggup lagi membeli spare part, tidak sanggup lagi membeli logistik untuk keselamatan. Ini yang paling saya khawatirkan. Jadi ini sebenarnya ini kalau di penerbangan sudah SOS Pak, sudah Mayday ini. Tapi ya Mayday kami kurang terdengar. Tadi Pak Cucu menyampaikan, Pak Cucu Surya menyampaikan dari 8.500 itu adalah tarif resmi Bapak. Jadi dari tarif resmi itu saja distribusi pendapatannya kami ini hanya 3.900, jasa pelabuhan ASDP itu 3.800. Kami sebenarnya menurut KM nomor 172 yang sudah ditandatangani oleh Pak Menteri itu hanya disetujui kenaikannya dari pengajuan kami 35,4% ditambah dengan kenaikan BBM 32% yang itu berdampak secara langsung seperti yang disebutkan Bu Nurul tadi 9-11%, tapi kami ditawar hanya 7,8%, sehingga kami punya kekurangan 43,2%, itu hanya disetujui 11,79%, Pak. Maksudnya itu dicicil, diangsur dululah. Pemerintah saat ini masih bisa setuju sekian karena kasihan rakyat, kasihan nanti inflasi tinggi. Kasihan juga kalau inflasi ini harus angkutan penyeberangan yang harus menanggung. Mestinya ini kita bertanggung bersama-sama. Kalau Pak Presiden aja bisa berketetapan hati dengan teguh, berani menaikkan harga BBM subsidi sampai 32% dan tanpa waktu jeda Pak, langsung berlaku sekaligus 1 jam kemudian, kenapa kita yang menjadi bawahannya beliau tidak mentauladani keteguhan dan keberanian Pak Presiden. Ini yang paling saya harapkan, Pak. Dan kemudian tadi juga ada pertanyaan bagaimana pihak ASDP bisa, justru kami saat ini sama sekali tidak ingin menyalahkan ASDP. Justru saya ingin berguru, ingin belajar bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara berkoordinasi, bagaimana. Kan katanya Cap Sahwin, kita di Indonesia ini tidak cukup pinter, tapi harus pinter-pinter. Nah, ini saya harus belajar banyak pinter-pinter sama anggota saya yang hebat dari PT ASDP, karena PT ASDP pun kalau ini saya berhasil mengabulkan tarifnya, Pak, PT ASDP juga akan menerima limpahan pendapatan dari 216 kapal grupnya untuk naik juga. Nah, ini saya harus banyak belajar. Mengapa hanya dengan SK Direksi ASDP aja bisa menaikkan jasa sandar, kenapa bisa mendapatkan fee agen verisi, karena penumpang yang tidak punya smartphone itu harus membayar agen fee sebesar 5.000 dan itu resmi. Dan anehnya kenapa Bapak Menteri Perhubungan yang terhormat mengizinkan agen verisi itu sampai Rp5.000 di saat kami hanya menerima Rp3.900. Sekali lagi ini bukan kesalahan ASDP, ini adalah kebenaran ASDP, keberhasilan ASDP yang tidak kami miliki, dan sampai sekarang kami ingin belajar bagaimana komunikasi itu bisa terjadi sehingga kenaikan pendapatan sebesar itu bisa ditoleransi, bisa diizinkan, sedangkan kami mungkin wajah pengusaha ini memang perlu Pak, sebelum saya menghadap, sebelum kirim surat mesti saya ada prosesi siraman dulu, Pak. Kalau orang manten dulu kan siraman dari 7 sumber mata air itu supaya membuang siswa dan lain sebagainya. Diruat dulu. Saya juga kepengen ruatan. Mungkin makanya saya ini kangen sama Pak Dirjen Suroyo. Mungkin Bapak bisa sumber air mana yang bisa saya Pak Suroyo ini lakukan siraman. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak Hoiri. Waduh, bukan main. Pak, bisa? Kenapa tuh? Royo, Pak. Assalamualaikum. Royo udah bisa tuh. Silakan Pak Royo. Ini Pak Halo, teman saya dulu ini. Ya, silakan Pak Royo. Apa kabar, Pak D? Alhamdulillah udah ada suaranya. Silakan Pak. Sudah bisa masuk ya? Yeah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Mohon maaf saya terlambat hadir.
ada sedikit kegiatan dengan komplek gitu. Selamat Pak Khoiri, lanjutkan perjuangan, jangan berhenti, jangan berhenti. Luar biasa penyeberangan ini. Sebenarnya di Indonesia ini sudah sampai ke Papua, penyeberangan sudah jalan. Memang sebagian kita tugaskan PT SDP dulu pada saat kita menyelenggarakan itu. Penyeberangan tidak hanya pada lintasan-lintasan tertentu yang harus dibenahi, tapi termasuk yang kalau Gapasdap itu danau, sungai, dan penyeberangan, itu juga danau sungai wilayahnya banyak yang sungainya bagus-bagus, tapi tidak dipakai. Kalau persoalan tarif, saya pikir persoalan tarif dari dulu memang kita tidak jujur untuk kurang jujur di dalam memberikan persetujuan, saya yakin, karena bicara di penyeberangan maupun di jalan raya ini juga ada masalah. Di jalan raya ada masalah. Lebih kalau saya dulu pendekatannya kalau memang penumpangnya itu harganya murah, ya mungkin untuk angkutan barangnya yang menjadi lebih tinggi, harusnya kan begitu. Nah, kemudian teman-temannya di Organda sendiri yang ingin menyeberang itu sendiri dengan angkutan-angkutan barangnya juga sangat berlebihan. Artinya sekarang dimensinya sudah melanggar aturan semua, tapi itu tidak dihitung oleh Gapasdap. Mungkin itu dihitung sekali-sekali Pak Khoiri. Lebihnya, panjangnya, lebih muatannya itu dihitung. Jadi kalau tidak sesuai dengan aturan buku uji, nggak boleh nyebrang. Boleh nyebrang, tapi harus ditambah. Karena dia akan menjadikan masalah keselamatan yang ada di penyeberangan itu sendiri. Kemudian, kalau tadi Bu Nurul sampaikan bahwa masih ada pendekatan supply and demand, ya kalau pendekatan supply and demand ini jangan semua minta izin, dikasih izin. Ya, ada yang baru belajar, dikasih izin, dikasih izin, padahal jumlahnya yang cukup pada satu lintasan cukup hanya beberapa kapal diberikan sangat berlebihan. Nah, itu sebagai contoh, akhirnya terjadi, pasti akan terjadi masalah di operasional. Pasti. Jadi kalau saya dulu mendengar ada cerita truk belum masuk ke pelabuhan sudah dikasih diskon oleh perusahaan X. Nah, saya tanya Pak Khoiri, gimana itu Pak Khoiri cara menghilangkan seperti ini, kan seperti itu. Itu juga dilakukan seperti itu. Nah, teman-teman yang kita tugaskan di BUMN seperti di PT SDP, kita ditugaskan itu kan untuk membuat keseimbangan, untuk memberikan kepada teman-teman yang lain untuk menjadi. Bukan dia juga untuk ikut bersaing yang ya jelas dia menang kalau berkuasa, dia berkuasa di pelabuhan. Kalau nyatakan pelabuhannya nggak boleh lewat, ya semua nggak bisa lewat. Kira-kira Pak Khoiri, Gapasdap ya mungkin sekali-sekali juga bisa bikin pelabuhan sendiri lah kira-kira itu. Itu ada Pak mantan direktur SDP Pak siapa itu Pak Kemal. Pak Kemal itu nanti ditanya lah Pak Kemal itu kira-kira gimana kan gitu lah kira-kira kan gitu. Jadi memang banyak hal yang apa yang sudah dilakukan Gapasdap ini untuk 17.000 pulau di Indonesia ini sudah luar biasa sebenarnya. Hanya ya harus diakui. Kalau memang BBM naik ya secara tidak langsung biasa beli 50.000 jadi beli 100.000 kan ya harus diikuti. Nah, itu kalau pendekatannya baru BBM, belum yang lain, belum yang investasi. Saya juga kasihan itu saya tahu Pak Khoiri, siapa yang disebut Pak Khoiri tadi kapalnya baru terus siapa yang mau dilelang. Saya mau beli Pak Khoiri kalau murah. Sama Pak Wendy. Nanti sama Pak Wendy mau saya beli untuk menghidupi BP3 pensiunan perhubungan itu. Biar pensiunan BP3 bisa jalan di Pak Wendy. Kira-kira itu. Jadi terima kasih. Ya saya hanya melihatnya seperti itu. Saya sebagai salah satu pembina di Gapasdap, terus ikuti perkembangannya, terus maju terus. Ya kalau perlu pakai topengnya siapa saja nggak apa-apa Pak Khoiri. Jangan kalau memang sudah waktunya naik. Jalan raya juga kami bilang ke Organda, saya bilang naik kan nggak ada masalah naik. Karena tidak pernah di transportasi jalan sama transportasi penyeberangan ini tidak pernah ketemu. Jadi nanti BBM naik, spare part langsung naiknya 5 kali lipat, 10 kali lipat. Tidak pernah ketemu itu. Nah, inilah
ya kita harus kalau subsidi ya subsidi pemerintah juga APBN-nya juga mungkin juga pendapatannya juga tidak menggembirakan atau kurang menggembirakan. Memang pandemi ini 2 tahun pandemi ini memang semua bergerakan menjadi sangat lambat dan sangat terhambat. Mudah-mudahan nanti kalau disetujui tarif kenaikannya seberapapun terus bisa dijalankan, survival-nya dari teman-temannya di Gapasdap ke depan lebih baik. Itu saja Pak Wendy. Sementara yang bisa kami sampaikan, mohon maaf kalau terlambat dan ada yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Dirjen, Pak Suroyo. Kita ingin sebetulnya diskusi lebih panjang lagi ya, Pak Hoiri dan Pak Sahar. Cuma mungkin waktu kita terbatas dan mungkin kalau nanti kita berkenan semuanya kita bisa agadakan lagi baik secara online maupun secara offline. Silakan Pak Sahar di kata penutup. Mohon izin Bapak, ini ada pertanyaan dari Ibu Ati yang di kolom chatting. Oh gimana? Mohon izin Pak Ketua Gapasdap, apa ada usulan langkah-langkah menyeluruh tarif dengan berbagai permasalahan inefisiensi yang juga harus dibenahi untuk jangka pendek karena kenaikan BBM dan jangka panjang untuk keseimbangan supply dan demand yang dilintas yang sudah oversupply maupun perintis agar lebih efisien dan sustainable. Mohon maaf jika mengulang. Kemudian berikutnya, Pak Hoiri apa kabar? Mohon bisa mendapatkan materi. Siap Bu Ati. Jadi kami tadi di dalam memamarkan materi juga ada usulan-usulan kepada pemerintah di mana usulan ini sangat konkret dan kami janji langsung saya WA nanti materi yang sudah kami sampaikan tadi kepada Ibu karena saya masih simpen WA-nya Ibu. Terima kasih. Barangkali Ibu juga bisa memperjuangkan. Siap. Terima kasih Pak. Boleh satu masukan Pak Wendy untuk Pak Hoiri? Singkat aja ya Pak Desmond ya, silakan. Pak Hoiri, saya ada usulan Pak. Selama ini kan pendekatan kita kan cost based plus pricing ya. Berapa biaya kita, itulah tarif ya. Nah, saya sekali internal Gapasdap mendiskusikan Pak, revenue based costing Pak. Jadi yang dasarnya itu pendapatan. Mungkin ada pendapatan angkutan, ada pendapatan non-angkutan. Nah, itu bagaimana komposisi, bagaimana kita membungkus, terus berapa yang harga yang harus dijual. Jadi kita balik, Pak. Biar aja pemerintah berpikirnya cost based plus pricing, karena pemerintah kan konvensional ya, Pak ya. Nah, Gapasdap ini lebih agresif sebetulnya, bisa menentukan tarif berdasarkan revenue based pricing-nya. Apakah dengan menggunakan yield management, dan lain-lain Pak ya. Jadi ini sumbangan dari akademisi Pak. Oke Pak. Dari Sakti Pak. Kalau mau diajak silahkan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, mungkin saya jawab Pak. Kebetulan hari-hari ini DPP Gapasdap aktif bekerjasama dengan akademisi. Kami sering berdiskusi dengan Profesor Sunaryo dari UI. Kami sering diundang. Bahkan saya pernah diminta untuk menyampaikan materi di depan para dosen dan yang ada di UI. Kemudian kami kebetulan juga punya Pak Dr. Tri Ahmadi dari ITS yang kebetulan beliau juga berperan aktif sebagai Ketua Badan Litbang di DPP Gapasdap dan kami kemarin dengan Pak Cuk Sukardiman juga sudah hadir Pak di kampus Bapak yang bukan yang di Jakarta Barat, yang agak ke selatan itu juga ada kerjasama DPP Gapasdap sehingga sudah lengkap Pak. Ada UI, ada ITS, ada ITL. Nanti kami akan berguru ke sana. Sekarang tinggal bagaimana mencari supaya saya bisa lebih mudah berkomunikasi. Ya, baik. Terima kasih Pak. Silakan Pak Sahar, silakan. Ya Pak. Terima kasih luar biasa Pak. Ini kehadiran Pak Hoiri di acara ini sangat terbuka dan responnya juga sangat terbuka gitu. Dari saya nyimak bahwa tarif ini tidak hanya cukup dengan perhitungan teknis seperti sudah dijelaskan tadi, tapi seperti kita bahas undang-undang dengan DPR itu ada unsur di luar teknis. Nah, kalau teknis sudah dijelaskan semua tadi. Jadi yang tinggal ini adalah unsur kenaikan tarif atau perhitungan tarif di luar yang teknis. Nah, kebijakan pemerintah tentunya mempertimbangkan dua itu, teknis dan
di luar teknis. Semoga nanti pemerintah tidak lama lagi mempertimbangkan yang di luar teknis. Terima kasih Bapak Hori, Pak Wendy, dan Bapak Ibu semua yang telah menyediakan waktu diskusi yang sangat terbuka. Semoga bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Wendy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Foto nih Pak, yang Pak Hori ini yang mahal.